Ya, kita bingung mau nyari kemana bang. Bener. Listrik mati lampu, besok buat beli beras kagak ada, ongkos sekolah kagak ada, istilah kata. Tapi akhirnya lo cari jalan yang paling tepat bang. Iya, insya Allah. Abang larinya ke Allah gitu. Insya Allah. Ya, drama sih. Karena sih emang. Ya kita ngerasain itu. Tapi Masya Allah, Allah cukupin itu ya semua. Iya. قد أفلح المؤمنون. Ini buku yang tadi jadi acuan kita buat bikin browniesnya. Ini sama brownies yang udah disediain ketika pertama kita datang tadi. Nah, mau kita cobain nih, rasanya sama gak? Apa kita dibohongin, iya kan? Dari awal kita cerita itu banyak jatuh bangunnya usaha ini ya. Itu kan nggak mudah ya, apalagi buat seorang pemula yang sama sekali dulu belum ada pernah bisnis gitu. Iya, benar. Justru kerja kantoran kan tadi bilang. Nah, itu kiatnya apa bang? Sampai lu bisa bertahan sampai sekarang, alhamdulillah Allah mudahin semua prosesnya. Itu kiatnya apa gitu? Kiatnya ya, kalau dulu pas kita lagi kagak punya duit nih istilahnya ya, lagi sepi, dagangan, itu kita cuma mikir gini bang, apa yang salah sama kita itu ya? Oh, saat muhasabah atau saat introspeksi itu? Iya, apa yang salah nih sama kita nih? Mungkin apa dulu kita salah belanjainnya, apa kita kurang dulu istilah kata nyenengin orang lain, apa kita ada salah sama orang lain gitu ya? Kita minta maaf dulu. Ini kita mungkin ada salah sama orang, kita minta maaf dulu. Di situ kita introspeksi lagi. Mungkin kita belum nyenengin ibu kita, orang tua kita. Gitu. Nah kita nggak mikir nih, ya kan? Kalau kita susah, minta kemana? Orang tua masih hidup ya kan? Iya. Tinggal emak kita doang. Ya kita samperin mau mulu kalau lagi susah. Giliran lagi seneng kita lupa. Iya benar. Ya kan? Sama keluarga jalan-jalan kemana, emak kita lupa. Iya benar. Ya kan? Kita beliin apa-apa nih barang-barang nih buat orang lain, ya kan? Ya apalagi buat misalkan nih ada sedekah massal. Oh, kita sedekah nih gede-gedean, mak kita lupa ya. Padahal mak kita apa mintanya? Lah kita kasih martabak kayak seneng bener bang. Ya, benar. Ya kan? Martabak doang istilah kata nih. Apa kue putu kayak gitu? Iya, Itu udah seneng bener bang. Sebenarnya diperhatiin ya. Nah, gitu ya. itu doang. Mungkin kita lupa. Nah Ya kita samperin mak kita gitu loh. Alhamdulillah bang dari situ istilah kata ya. Pelan-pelan Allah kasih ini tambahan dikit sampai sekarang. Gitu. Karena banyak yang kita lupain juga gitu ya. Ya kita niat kita dulu mau berubah apa pas di perjalanan ternyata belok gitu kan. Kita udah istilah kata nih dulu kita nggak dikenal orang atau masuk media gitu kan. Iya benar. Kita kan shock juga istilah kata mungkin ada kata-kata yang istilah kata kalau kita merasa ria aja kita udah ria. Iya. Gitu loh. Sedikit aja ya. Baru merasa doang udah ria gitu. Nah itu dikasih tahu tuh sama Ustadz. Kita kalau ada apa-apa nelpon ya Ustadz Somad, Abdus Somad, tanpa LCMA kan? Antum pada udah tahu dah kan? Iya. Siapa dia tuh? Ustadz Asar Maghrib. Iya, Asar Maghrib. Nah dulu kita kalau nanya ke dia merasa aja kata beliau itu dari dia. Nah mungkin kita salah di situ, ya kan? Allah kasih ujian lagi sama kita. Dari situ udah kita berbagi aja, nggak usah pakai merasa. Kita mau merasa hebat, mau merasa keren, kagak usah dipakai merasanya. Lu berbagi tanpa merasa, bang. Nah, berat tuh bang. Benar. Ya kan? Benar. Kita ngasih, tapi kagak pakai merasa gitu. Iya benar. Kalau gua udah ngasih lo tadi. Itu kan karena gua, gitu kan? Karena gua. Iya, lu gua itu. Bahasa karena itu. Merasa. Bahasa karena itu. Padahal semuanya yang lo lakuin itu karena Allah gitu. Ya, dia itu. bisa makan brownies saat itu bukan karena lo tapi karena Allah. Masya Allah. Gitu ya, Beb ya. Ya itulah beriman tanpa tapi. Iya, Masya Allah. Jadi kagak pakai syarat ya bang. Iya benar. Jadi gue ngambil gini loh, ketika beliau jatuh, beliau nggak salahin Allah gitu yang menjadikan ini ada gitu. Kok Allah gue udah lagi usaha kok dijatuhin. Biasanya kan orang akhirnya menyalahi Allah gitu. Yeah. Kayak misal dia lagi proses karena lebih baik gitu, tiba-tiba ada aja yang menimpa dia hal-hal yang nggak enak gitu. Ya Allah kok saya giliran saya mau baik, kenapa saya ditimpa hal yang nggak enak gitu? Iya. Kenapa dulu saat saya nggak mau karena lebih baik saya nggak ditimpa masalah apa-apa gitu? Betul. Biasanya seperti itu, tapi beliau justru introspeksi diri atau muhasabah
kenapa gue seperti ini, mungkin ada yang salah dan itu adalah poin yang paling tepat gitu. Masya Allah. Ya, Benar. kurang lebih begitu ya, Bung ya. Itu jago. Mungkin bapak ini bisa lebih detail lagi. Kalau ngomong kemudian kadang suka merinding. Iya. Ini sih dari cerita. Apalagi kalau Merinding menyangkut gitu ya. itu gitu kan. Iya. Lah kita pernah ngerasain itu jatuhnya, yang kita ngerasain sampai gemeter ya. Itu tengah malam listrik mati. Itu karena Pulsa listrik habis. Oh, berarti sebelum mati bunyi dulu dong. Bunyi kan. Nah, tengah malam mati. Allahu Akbar. Anak nanya, "Pak, mati lampu." Kita bilang apa? "Iya, mati lampu." Dari Besok PLN. Dari depan mati lampu, saya bilang. Allah. Biar kagak bohongin anak, Biar- saya bilang. "Itu iya mati lampu dari depan gitu ya." Padahal mah listrik habis, kita kagak punya duit buat beli listrik. Speser pun nggak bisa, Kagak ada. nggak punya duit buat beli Nah, listrik. kita beli listrik kan dari rekening, Bang. Betul. Ya kan? Saya cuma bilang begini, "Ya Allah, semoga besok pagi saya bisa beli listrik sama bisa buat ongkos anak sekolah." Pagi-pagi ada yang transfer. Itu benar-benar nol. Lah kagak bisa. Pulsa listrik kalau dimati mah nol, Bang. Bukan di Rekening. pegangan segala Lah di macam. rekening kan ada minimal, Bang. Hmm. Batas minimal udah kagak bisa dipakai. Berarti di emang rekening. udah pegangan udah nggak ada. Iya lah kagak istilahnya. ada. Allah. Nah kita cuma berdua bilang, kalau emang jalan kita besok ada buat sekolah, kamu buat listrik, semoga Allah kasih. Saya bilang berdua begitu. Udah besok kita suruh anak-anak tidur nih. Udah tidur aja dulu. Nah ini kipas mati nih. Oke. Ya kan? Berat banget itu. Ngap ya. Saya ambil es batu dari kulkas. Biar adem. Allah Akbar. Itu di Kamar. taruh di kamar aja Iya. gitu. Kan adem tuh. Oh iya. Ya kan? Nah, udah anak-anak tidur udah tenang. Besok paginya ada yang transfer. Bisa buat bayar listrik, ya kan, beli pulsa listrik paling aja kan 20.000, Bang. Iya. Nah, sama buat bayar sekolah, istilahnya ongkos anak sekolah, Bang. Nah, besok nggak kesana lo kasih lagi, siangnya dikasih lagi, sorenya dikasih lagi. Itu berlanjut tuh terus. Lanjut terus, Bang. Cukup Ya, walaupun Allah. ada turunnya nih ya, ada yang jualan, tapi istilah kata mati lampu udah kagak lagi. Tapi Allah cukupi itu ya. Allah cukupin. Ya karena kita bilang ya percayanya Allah yang kasih mau gimana? Ya, intinya balik ke yakin ya, Bang. Iya. Ya kalau ngomong kayak gini mah istilahnya drama gitu ya. Tapi ini jadi nyata gitu. Kita juga mau cerita gitu ke orang kan nggak bisa gitu. Iya, iya. Nah karena abang nanya susahnya di mana? Titik nolnya di mana? Ya kayak begitu, Bang. Lah kalau misalkan kita panik, Bang, ya kita bingung mau nyari kemana, Bang. Bener. Listrik mati lampu, besok buat beli beras kagak ada, ongkos sekolah kagak ada, istilah kata. Tapi akhirnya lo cari jalan yang paling tepat, Bang. Iya, insya Allah. Abang larinya ke Allah gitu. Insya Allah. Ya, drama sih. Karena sih emang. Ya kita ngerasain itu. Tapi Masya Allah Allah cukupin itu ya semua. Iya. Ya kita dalam arti gini, banyak kasih Allah tuh rezeki ke kita. Dalam arti gini, pernah orang datang, temen akrab kita datang. Itu di saat kita dari siang nggak makan. Karena nggak ada yang beli kue, ya kan? Mau minjem ke emak agak enak, kasihan emak kita. Yoi. Walaupun dia warung, nah maksudnya anak ngutang mulu gitu kan. Ya udah kita, ya kagak ada yang beli kue, kita berhenti stop makan. Ya emang Allah kasih jalan ya. Sore datang temen, bawa ketoprak. Ya, makan itu anak, kebetulan nggak pedas. Ya saya bilang, ini belum pernah makan dari siang. Belum pernah makan itu ketoprak. Ya memang jadi banyak hal-hal apa ya yang kita nggak sadarin, yang lu bilang, Bang, keajaibannya di mana ya kayak gitu. Kayak misalkan kita lagi susah duit gitu ya, kita mau dulu sampai mau jual rumah Oke. karena nggak ada duit, kagak laku-laku, sampai kita mau gade sama orang. Gade. Kalau penggadean nggak boleh. Iya. Ya ada kan ada itunya ya, ada lebihannya kita nggak boleh. Kita sampai jual, sampai tulisin di internet rumah kita mau dijual. Emak kita juga kecewa, tapi kita bilang, ntar kita beli jauhan dikit. Istilah kata, yang penting rumah kejual, kita buat modal lagi. Ya, mungkin ridonya emak kali ya, dia bilang gini, udah di situ aja, Oke. jadi jual kemana-mana. Ntar juga kalau dikasih rezeki bisa jalan lagi, asal jangan utang. Ridho. Utangnya dalam artian utang ini Oke. ya,
Pinjem bank. Iya, pinjam ke bank gitu, karena ya kalau tanah kita cuma satu di sekolahin di bank kan, usaha kita belum jalan juga. Ya udah kita tahu pasti ya di bank juga kagak boleh juga kan, kita ada lebihannya gitu ya. Lah balik lagi kayak zaman dulu kita kerja, lah ngapain kita capek-capek resign terus di jalan yang berat dagang, ini loh. iya. Jatuh turun naik turun. Terus pinjem duit nyari yang ada lebihannya, gitu kan? Sarwa keneh kalau kata orang Batak ya. Apa gitu? Sama dibohong. Iya, nah kan bisa aja kita gadein ke istilah kata yang ada lebihannya gitu ya. Cuman kan kita mikirnya kita mau berubah bang. Nah, emang lokasi jalan kagak laku juga di rumah, ya kan? Kalau lokasi jalan kagak laku, kita dikasih rezeki lebih ya kita bangun dan di dapur supaya jadi itu, dapur itu ini. proses itu di tahun keberapa usaha bang? Itu kita dari 2016 sampai 2017 itu kita down setahun. Setahun. Iya. Padahal kita nyewa toko. Ya, sampai Yang tadi di depan itu, Ben. ya, karyawan kita berhentiin. Akhirnya kita cari karyawan lagi sekarang. Jadi dulu kita setelah turun 2017 nggak bisa ngapa-ngapain, kita karyawan nggak punya, kita kerja sendiri lagi. Bang, saat tadi lagi kepentok ya, ngerasa putus asa gitu. Iya. Ada nggak sih kepikiran buat suicide, Bunuh diri, apa? Cewek. arah kiri bunuh diri gitu? Alhamdulillah kagak bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita istilahnya masih di bawah banget ya. Saya pikir gini, saya nyari rezeki lewat dagang. Kalau dulu kerja bisa digaji, kalau dagang ini istilahnya kagak tentu. Nah di situ kita pas di titik bawah, kita mikirnya gini, Allah itu kasih rezeki sama kita, ya kan? Kalau dagang katanya ada 9 pintu rezeki, lah banyak. Iya, iya. Saya mikir kan, Sohi. ya udah dari situ ya kita istilah kata ini pintunya banyak, masa kita kagak kecapretan sebiji gitu Iya, ya. benar. Mikirnya begitu bang. Subscribe, like, and comment. Lah ini anak saya 3. Lah masa Allah kagak ngasih rezeki nih buat mereka makannya. Kalau bukan dari buat saya, buat mereka ya Allah kasih makan. Biarin saya kagak makan dulu dah gitu. Jadi emang larinya ke tempat yang tepat. Masya Allah. Ya Allah alam ya maksudnya. Larinya ke saya Allah kagak gitu, ngerti Bang. gitu Ya, kan ya. larinya ke Allah gitu. Kagak Jadi kalau ngerti kalau gitu doang. kalau gue pikir justru Bang gini, Bang. Saat lo lagi jatuh itu justru Allah lagi sayang-sayangnya sama Bener. lo, Bang. Iya. Mungkin ada hal yang nggak baik di dalam sana kalau ketika itu diterusin. Iya. Akhirnya Allah geser ke sebelah sini, geser ke sebelah sini sampai akhirnya Allah tetapin, udah lo buka madian, ini yang baik buat lo. Terus rizki yang keluar itu sedekahnya baik, duit yang lo dapet juga berkah. Akhirnya Allah mudahin semua jalan di sini gitu. Kalau dari pandangan gue gitu, tapi nggak tahu dari pandangan Ustadz Lucky gimana? Ya seperti itulah. Seperti itu ya Pak ya. Karena gue udah ya gue sendiri mungkin sama Fed sedang merasakan itu. Yes. Lu malah jadi curhat. Nggak, Bukan kalau bukan. gue justru mikir tadi Bukan, kalau gue itu- gue jadi merasakan posisi Bang Hendro sekarang. Lu kali. Gue kagak. Iya. Nah, serius. Nah, kalau gue pikir tadi, kalau gue tadi kenapa akhirnya baper itu, gue pikir Allah tuh baik banget gitu. Kita lagi dalam keadaan jatuh, terus Allah bangunin lagi, wake up man, lu laki bangun ayo, lu punya gue gitu. Bahasa kan gitu, lu punya gue, lu lari ke gue gitu. Makanya nggak perlu men, lu jatuh lalu lu lari ke hal-hal yang nggak etis atau nggak logik gitu. Lu harus kayak kemarin kita di sebelum video ini lari mau ngambil duit di uang goib, ya Beb ya. Iya. Lari yang ke pesugihan, lari lagi ke tuyul, nggak perlu main lari ke model-model kayak gitu. Iya. Lo punya Rob yang paling tajir. Setajir siapa yang paling tajir di muka bumi? Iya. Allah paling tajir. Allah yang punya rezeki di sini. Betul. Allah yang ngasih makan lo, kakak lo, bokap lo, dan sebelum lo lahir, engkong buyut lo juga Allah yang kasih makan. Iya. Gitu. Jadi menurut gua nggak tepat kalau lari ke tempat yang salah. Balik lagi ke Allah men. Habis. Hampir langsung.
Oh belum nih, 25 menit. Oke brother, tutup brother. Makin lama makin ini. Enggak sih, iya deh. Pokoknya ya alhamdulillah ya. Kita udah berbagi sharing, udah diajarin masak juga ilmunya mah. Nggak cuman brownies doang ternyata nih, Pet. Bukan dari buku aja. Ternyata Dari pengalaman hidup itu emang guru selain dari guru yang lain lah. Buat lo yang sedang merasa jatuh, buat lo yang lagi merasa sedih karena usaha lo down, buat Apalagi lo yang lagi diuji Allah dalam keadaan susah, saat pandemi mungkin, kayak gini. Betul. Tambah dengan saat pandemi kayak begini, mungkin Semoga kisah tadi menginspirasikan bisa jadi untuk menyemangati lo semangat semua. lo buat tetap survive, mengarungi kehidupan yang Allah kasih ini. Dan jangan lupa apa yang Allah turunin itu nggak pernah ada yang salah. Apa yang Allah putusin itu pasti baik. Subscribe, like, and comment. Ada pesan dari lo terakhir bang buat teman-teman? Pesan terakhir ya, ketika kita usaha, ketika kita dagang, ya niat awalnya aja bang. Kita niat ini dagang buat ibadah. Kita juga harus ngomongin faktor yang istilahnya real. Nah, cuma dari segi spiritual, tapi ada juga faktor-faktor yang real. Itu nggak bisa dianggap sepele, nggak bisa dihilangin. Kayak misalkan gimana kita cara mempromosikan, gimana cara kita mengemas produk, gimana produk kita supaya bisa diterima orang. Nah itu cara-cara seperti itu harus kita pelajarin juga untuk usaha kita. Jadi nggak cuman usaha, ini mantar rezeki Allah. Kalau Allah kasih udah, nggak ya udah. Istilahnya gitu loh. Brandingnya nggak maksimal ya. Nah kalau kita cuma kita bilang ini, kita dagang udah rezekinya udah diatur Allah, lah emang udah diatur. Nah terus kita ngapain rebahan? Ya enggak? Bisa begitu juga bang. Kita bikin kuenya cuma dibungkus pakai kantong kresek hitam, agak begitu juga. Ntar gak ada yang beli kalau dikirim gitu, ya kan? Tapi kita punya share. Nah bisa tapi kan sendiri kita buat nunjukin klien. Allah ini kasih ke kita, ya kan? Melalui orang lain rezekinya, melalui pembeli rezekinya, bukannya duit jatuh drop di atas kasur. Kayak itu bang. Kita jualan, rezeki kita medianya adalah customer. Nah supaya customer, ya kan, nyalurin rezekinya ke kita bikin enak dia. Satu dari rasa, dua dari kemasan, tiga dari pelayanan, ya kan. Customer udah puas. Tiga poin tadi ya. Ya, dari situ kan rezeki kita datang bang. Istilahnya mengalir gitu ya bang. Rezeki itu kan ngalir, bukan yang niblak gitu. Sama gitu. Rezeki ngalir bukan niblak gitu kan. Iya, ngaliran gitu. Ya kan, Allah kasih kemana-mana, medianya dari mana aja ngalir ke kita. Dari kita juga ngalir lagi ke orang-orang yang kerja sama kita, bukan punya kita doang. Benar. Orang yang bekerja dari kita, lah itu bukan dari kita. Nih kita kasih gede, nih kita kasih lain-lain. Bukan kita yang ngasih bang, itu dari rezeki dia, dikasih sama Allah. Lah itu cuma nyalurin doang. Sebagai wasilah ya? Iya, kita juga nyalurin doang dari situ. Jadi jangan mikirnya hanya berserah diri tapi nggak ngelakuin apa-apa. Tetap berusaha, optimis, itu. Dan ketika kita jatuh, seperti tadi, kalau saya sendiri pribadi, kami saya sama istri ya, kita semua keluarga adalah tim, ya kami juga adalah tim. Kita berpikirnya bahwa rezekinya Allah kasih, ya kan. Kalau sepi ya udah emang rezekinya segini, kalau rame, alhamdulillah. Berarti ada lagi tugas kita. Ini mau dibelanjain kemana? Udah itu aja sih udah kita. Belanjainnya mau kemana? Belanjainnya kemana? Iya. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sungguhnya Allah Maha mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Oke, mungkin buat teman-teman yang mau order brownies Mak Dian, Instagramnya ada di sini, Facebooknya ada di sini ya bang, sama nomornya mau gue sediain di sini juga. Boleh lah. Itu terus ada channel YouTube ya? Ya, ada juga ya bang ya. Channel YouTube-nya itu ada dua channel YouTube-nya itu, yang satu Frizy Brownies, yang satu Mak Dian. Frizy Brownies, yang satu Frizy Brownies, satu Mak Dian. Oke, nanti kita akan. Jadi supaya lebih banyak sharingnya. Di situ ada sharing resep juga.
IG udah tadi. IG. Pokoknya di bawah ini ntar semua ya, lihat ya. Oke. Pemesanan. Terus sama ini kalau masih ada kesempatan nggak sih buat training-training itu? Training untuk kursus kita ada kursus online. Selesai Wah, browniesnya. selesai. Nah, kita Alhamdulillah. selesai dulu Selesai dulu, untuk Ski. informasinya. Informasi aja. kursusnya. Nih nggak apa-apa di istilah kata di dimin dulu. Oh, nggak apa-apa, Bang, ya? Masih aman. Oke. Nih jadi Buat kita buka kursusnya. kelas kursus untuk orang-orang yang mau belajar bikin brownies, tapi dia kendala, dia ada di luar kota, dia ada di luar pulau. Iya. Nah, ini kenapa kita bikin online? Iya. Supaya mereka nggak usah capek-capek datang ke Jakarta. Kita deketin mereka dengan online. Maksud Oke. kita gitu. Jadi biayanya terjangkau, mereka nggak usah nginep, nggak usah bayar kamar. Ya. Mereka hanya ikut kursus bisa dapat video cara-caranya, ada tipsnya juga. Bahan bakunya segala macam itu kita kasih tahu yang apa yang kita pakai gitu loh. Jadi memang nggak ada istilahnya ini gue bedain sama yang di kursus sama yang jualan gitu, enggak. Itu ada. Dan bukunya juga ada di Tokopedia. Ini udah lengkap semua ya. Ini Di mana aja nih didapetinnya di bisa Gramedia. bisa di Gramedia, bisa Oke. di toko kita Toko sendiri, bisa juga di Sendiri bisa Tokopedia. datang sini, bisa datang ke sini langsung, bisa. Tapi selama persediaan masih ada. Ya, udah mau habis dikit Iya, lagi. benar-benar. Terus kita dikomplain, mana katanya ada Habis gitu. Ini katanya. ternyata habis. Kalau Gramedia oke? selalu udah pada habis Sama nih. persediaan masih ada. Oke, Ya, alright. siap. Sebelum kita tutup, kita ucapkan jazakumullah khair, Abang. Thank you, Khair, brother. Bang. Sama Hendro, Udah mau sukses datang terus. Kita pamit dari sini Dari sini dengan rasa bahagia. rasa bahagia karena pengen tahu buatannya si Pet. Oke, kita tutup ya dengan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pakai ini, pakai ini. Gua panas. Ini HP Abi. Ya. Wah, Paderman paling nih, Paderman. Paderman istirahat. Taruh mana, Bang? Jangan lupa di subscribe ya guys. Di like, share, and comment dan nonton sampai habis video kita. Support terus dakwah Lucky Pet. Lucky Pat Channel. Lucky Pat Channel. Jangan lupa subscribe channel kami. YouTube. Jangan channel apa lu? Di channel YouTube.